Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan share bagaimana mempublikasi sebuah artikel di jurnal berbasis OJS, di mana publikasi artikelnya itu tidak melewati tahapan-tahapan standar OJS gitu ya. Biasanya kalau jurnalnya baru gitu ya, kemudian belum ada sistem review gitu ya ke reviewer, kemudian sehingga kita coba langsung mempublishnya tanpa tahapan tersebut. Tentu ini tidak terus berlanjut kegiatan ini. Next mungkin bisa volume 2 atau volume 3 bisa memulai untuk melakukan kegiatan review gitu ya terhadap artikel, agar artikel yang dipublish berkualitas sesuai dengan standar OJS dan standar publikasi. Nah, pertama ini saya masuk sebagai jurnal manager, di mana jurnal manager bisa meng-assign ke jurnal editor untuk melanjutkan kegiatan publikasi atau publish sampai dengan tahap akhir gitu ya. Orang bisa mengakses artikel kita di internet. Pertama, klik submission. Jadi jurnal yang jadi artikel yang masuk atau draft artikel yang masuk akan masuk ke tab unassigned di sini. Nah, kemudian my queue ini adalah artikel-artikel yang diassign kepada kita. Nah, di sini kalau misalnya pengelolanya itu hanya satu, maksudnya jurnal editornya hanya satu, dia langsung otomatis ke sini. Tapi kalau editornya lebih dari satu, dia akan masuk ke sini. Artinya harus desain dulu editornya siapa. Nah, jadi untuk melanjutkan ke tahap berikutnya harus diassign editornya siapa. Nah, ada di posisi ini ya. Kemudian klik ini. Tadi ya, saya ulangi. Di unassign ini diklik, maka akan muncul menu sebelah kanan ini untuk mengassign. Diklik aja assign-nya, pilih editor jurnalnya siapa, diklik gitu ya. Ada dua, misalnya saya memilih yang pertama. Bagaimana misalnya kalau tidak ada pilihan di sebelah sininya, berarti dia bukan jurnal editor gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini di user rules, misalnya tadi cari nama saya ya, ini nih SS Supono, Supono aja ya namanya, itu username soalnya. Nah, ini username-nya SS Supono sama dengan yang di sebelah sini ya. Kita lihat untuk role-nya dia sebagai apa? Ke bawah ya. Nah, di checklist hanya sebagai jurnal manager, jurnal editor, dan author. Gitu ya. Berarti pengelola jurnal sebagai editor yang mengelola artikel dari mulai diassign sampai publish, dan yang terakhir author, dia juga bisa menulis untuk dipublish di sini gitu. Oke. Kalau sudah, tadi unassign-nya itu sudah tidak ada, jadi masuk ke sini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung untuk melakukan publikasi. Nah, kalau sudah ada reviewernya, send to review. Tapi kalau tadi ya, kita akan mencoba langsung publish, berarti di skip kegiatan ini.
terima dan langsung ke bagian selanjutnya. Ini ada notifikasi. Kalau misalnya ingin ada notifikasi ke author, checklist ini. Kalau enggak, pilih yang kedua. Kemudian next. File untuk di editnya yang mana, misalnya oh ini udah benar ini. Kalau misalnya perlu direvisi ini, berarti oleh editor diupload di sini filenya. Tapi kalau ini udah benar, bisa langsung di record. Oke, ini sudah masuk ke copy editing karena review ini di skip. Nah, di copy editing ini mau dicoba dicek-cek lagi gitu ya. Oh, ternyata sudah oke. Bisa diupload di sini hasil copy editingnya. Diupload kalau sudah. Kemudian tahap berikutnya adalah masuk ke production, berarti send to production. Ini juga sama ya, memberitahukan bahwa tahapannya udah masuk ke tahap send to production ke ini. Kalau mau dikirim ke email, sebaiknya dikirim ke email. Nah, ini mana yang mau dibuat production, misalnya ini tadi ya, biasanya ini kalau di-upload tadi di bagian bawah halaman akan ada juga filenya di sini. Record. Nah, sudah masuk ke production. Kemudian klik schedule for publish. Kita cek lagi judulnya, abstraknya, kemudian kontributornya jika ada 2 maka tambahkan di sini. Metadatanya, keywordnya apa, tes misalnya, di save. Reference-nya atau daftar pustakanya diisi. Galei ini berarti file PDF-nya ya, berarti harus di add ini. Namanya PDF, nanti yang menjadi link ini ya. Di save. Kemudian upload filenya, file PDF-nya ya. Bebas aja misalnya. Continue, oke. Ini sebagai contoh saja. Disclosure, biasanya saya nggak ngedit ini. Paling isu ya, isu ini mau diassign ke isu berapa. Kemudian cover, biasanya kan ada di tiap tiap artikel muncul kan di isunya aja, isunya ada, sedangkan di tiap artikelnya dikosongkan. Ini page berapa, misalnya 1 sampai 8. Kemudian di save. Nah, sudah. Yang berikutnya adalah assign to isu ya, mau isu ke berapa. Nah, di sini nggak ada, berarti kita harus membuatkan dulu di sini isunya. Klik menu isu, kemudian future isu. Untuk melihat isu, harus isu keberapa, berarti dilihat di back isu ya. Ini volume 2, nomor 2. Karena ini tiap tahun ada 2 publish, berarti saya butuh volume 3, nomor 1. Nah, klik lagi ke future isu. Di sini ada volume 3, nomor 1, tahun 2021. Judulnya apa? Merpati tadi ya, ini deskripsi. Nah, ini yang disebut dengan cover tadi ya, diupload aja kalau ada covernya. Kemudian simpan. Oke. Nah, ini statusnya adalah belum publish. Nanti bisa dipublish di sini. Kita kembali ke submission. Nah, ini udah production. Ya. Nah, kalau sudah tadi di sini schedule to publish, isu ke berapa, ke sini, set, save. Nah, ini apakah mau dipublish sekarang? Oke. Nah, sudah. Kita coba lihat di isunya ya. Nah, ini belum dipublish. Misalnya ya, saya cek.
Di sini masih volume 2 nomor 2 tahun 2021. Tapi kalau ini klik submit, oh ya sebelum di submit bisa di preview dulu gitu ya, atau dicek dulu. Untuk artikelnya ini bisa di arrange nya, di order, jadi di drag kalau banyak gitu ya. Ini karena satu, diedit dan seterusnya. Oke ya, misalnya di publish, klik publish. Ini send notification to all register, nggak usah. Artinya ini kalau ada isu yang publish, misalnya isu ini, maka semua email yang pernah daftar ke jurnal kita akan terkirim notifikasi bahwa oh ada isu terbaru di publish. Oke. Boleh di checklist ya, ini kan contoh. Oke. Sudah, kalau sudah di refresh di sini, nih akan muncul isu baru. Ini ya. Nah, itu saya kembalikan karena ini tes, unpublish aja kalau nggak mau. Di sininya pasti nggak ada. Nah, itu nggak ada ya. No current issue katanya. Paling di arsip maunya. Nah, di arsip ada. Oke, itu ya. Cara bagaimana mempublish sebuah artikel tanpa melalui tahap review. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.